Para saudara dan saudari, bacaan Injil hari ini, Jumat 10 Juli 2020 diambil dari Injil Matius, pasal 10 ayat 16 sampai 23. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita imani adalah Allah yang sungguh terlibat dalam seluruh dinamika hidup kita sehari-hari. Dia selalu datang pada waktunya, bahkan dengan penuh kuasanya datang untuk menyelamatkan setiap kita. Setiap kita pasti pernah merasakan bahwa karya Tuhan itu sungguh-sungguh hadir dan sedang berkarya dalam hidup kita melalui pengalaman iman kita masing-masing di hadapan Tuhan. Dengan pengalaman itu, kita yakini bahwa Roh Allah memberikan sukacita dan kegembiraan dalam hidup kita. Dalam bacaan pertama hari ini memperlihatkan tentang kuasa Allah itu, yaitu hadir bagi umat Israel. Nabi Hosea melalui ajakannya kepada bangsa Israel agar bertobat kepada Tuhan, memohon pengampunan, dan ternyata Allah hadir memulihkan mereka, mengasihi mereka. Mereka akan tumbuh dalam naungan Allah. Dalam sabdanya mengatakan bahwa siapa yang bijaksana, biarlah memahami semuanya itu, dan siapa yang budiman, biarlah mengetahuinya. Ternyata roh kebenaran Allah itu datang pada waktunya untuk menyelamatkan umatnya. Para saudara dan saudari, menjadi bahan permenungan untuk kita renungkan pada hari ini. Apakah kita sadar bahwa Allah sedang berkarya dalam hidup kita? Apakah kita mengerti dan merasakan kuasanya memberikan jaminan keselamatan bagi kita? Dalam sabdanya, ada ajakan bagi kita, hendaknya kita menjadi orang bijaksana, agar kita dapat memahami semua karya keselamatan Allah, dan kita akan mengertinya kelak. Kita menjadi orang beriman yang sungguh-sungguh memahami rencana Allah, tetapi juga kita yakini kuasa Allah melalui rohnya hadir dalam hidup kita. Dalam Injil tadi mengatakan bahwa bukan kalian yang berbicara, melainkan roh Bapamu yang akan berbicara dalam dirimu. Para saudara dan saudari, kita menjadi orang Kristiani yang memang tegar dalam kebijaksanaan kita, juga hadir untuk memberikan kesaksian bagi banyak orang, siapapun dia, bahkan kepada mereka yang membenci kita. Kita sungguh ditantang untuk menjadi manusia yang baik. Tantangan itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita, di mana kita memperlihatkan kesaksian hidup sebagai orang Kristiani kepada semua orang, bahkan kepada non-Kristiani. Sabda Yesus mengatakan pada hari ini, "Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala."
Kita akan dibenci semua orang karena nama Tuhan, tetapi kita percaya bahwa Allah datang melalui Roh-Nya dalam kebijaksanaan hati. Dunia saat ini tentunya tidak terluput dari segala macam tantangan yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Bahkan kehadiran segala sesuatu dapat mengguncang kehidupan iman kita umat Kristiani. Mungkin kita seperti domba yang diutus ke tengah serigala, tetapi tangan Tuhan tidak membiarkan kita binasa. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Para saudara dan saudari, kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Semoga melalui sabdanya hari ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi semua kesulitan hidup kita sebagai murid Yesus, dalam memberikan kesaksian, sukacita, dan kegembiraan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin.